Di subuh kali ini saya akan sampaikan satu materi tentang yaitu 6 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat artinya diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat dijauhkan dari nikmat dan tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai evaluasi diri agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar terbebas dari sebab-sebab kita diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita benar-benar menjadi orang-orang yang selalu dicurahi rahmat dan berkah dari Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ada 6 dari umat ini yang Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dan juga Nabi telah menyatakan mestinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh itu diangkat sebagai sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Saya ini pun makhluk. Tapi ada di antara umat yang beriman itu yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu az-zaitu fi kitabillah, yaitu orang-orang yang menambahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang sing gawe ayat-ayat anyar. Padahal Quran itu tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka dulu senengane gawe ayat-ayat anyar untuk membuat legitimasi daripada amalan mereka. Contoh, ben dagangane laris, gitu kan. Ben dagangane laris, maka dia buat ayat tentang dagangan. Kalau dalam Islam ada namanya hadis maudhu. Bakul terong itu ben terongnya laris, maka bikin ayat, bikin hadis. Al-badin janu shifa'un min kulida. Terong itu obat segala penyakit. Al-hadis as-sahih yang bilang begitu. Padahal itu buatan mereka sendiri. Maka dikatakan maudhu. Nah, maka orang yang membuat aturan, yang membuat undang-undang, yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan Allah Subhanahu wa taala juga termasuk orang yang menambahkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, Bapak yang berbahagia, ingat inna astaqal hadis kitabullah. Bahwa perkataan yang paling benar itu cuman firman Allah Subhanahu wa taala. Seindah apapun perkataan, seindah apapun kalimat-kalimat, meskipun dipuisisasikan dan dilakukan, itu tidak akan bisa mengalahkan dengan kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo orang beriman hanya tunduk dan patuh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Napa sing didhawuhi Allah itulah yang paling benar. Makanya inastaqal hadis kitabullah, kalimat pembicaraan yang paling benar adalah pembicaraan yang didasarkan pada kitab Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat ayat yang baru, membuat hadis yang palsu, kemudian ayat atau hadis itu dianggap sebagai satu kebenaran yang diikuti. Orang Yahudi sebenarnya kitabnya adalah Taurat, tapi mereka supaya hawa nafsunya seperti mendapatkan dasar kebenaran, maka mereka bikin namanya Talmud. Talmud nu kitab palsune wong Yahudi. Dan kitab inilah yang lebih banyak beredar karena kitab Talmud itu dinisbahkan dengan perkataan Musa alaihi salam
yang kata dari Allah. Padahal Musa alaihissalam itu kitabnya adalah Taurah, bukan Talmud. Ini contoh-contoh. Ini monggo, nek kita pengen dirahmati Allah, monggo kita imani Al-Quran, fa'aminu billahi, imanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya Allah, wa nuril ladzi anzalna, dan Al-Quran yang kami telah turunkan. Selama kita berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan dilaknat dan tidak akan sesat. Kata baginda Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamasaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rasulihi. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa sunnatu rasulih, dan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo pelajari isinya, pahami maknanya, kita tidak akan sesat. Tapi ketika kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, kemudian kita mencari yang lain, ingat, di luar Quran dan sunnah hanyalah kebatilan. Kudu diyakini, nek momen harus yakin, karena kita wajib beriman dengan kitabullah, dan itu adalah kalimat yang benar. Maka di luar Quran dan sunnah atau yang bertentangan dengan Quran dan sunnah itu sudah pasti batil. Jadi ulang lagi, apa yang ada di luar Quran dan sunnah atau yang bertentangan dengan keduanya itu pasti batil. Sekarang banyak orang-orang membuat ayat-ayat LGBT, model LGBT, gawe ayat yang memberi legitimasi, memberi naminipun nggih punika satu dalil bahwa LGBT adalah juga manusia yang telah diberi hak hidup dengan segala macam naluri dan kebebasannya. Bahwa lanang labi lanang itu benar, kata mereka. Wedok rabi wedok itu benar. Makanya sekali lagi, yang seperti ini nggak ada dalilnya. Bahwa ketika kita menjadi seorang muslim atau beragama, yang kita pakai Quran dan sunnah. Semua yang dilaknat oleh Allah tadi itu, katanya mengatakan hak asasi, mau jadi LGBT itu hak asasi, mau jadi lesbianis adalah hak asasi. Salah. Kenapa? Karena namanya LGBT dan lesbianis termasuk orang-orang yang dimurkai Allah. Naluri, orientasi seks yang menyimpang itu adalah sesat. Allah ciptakan laki wanita, mereka saling menikah. Bukan kemudian laki rabi laki. Terus nek di naluri ngono terus anake piye? Metenge piye? Padahal adanya laki wanita itu saling melengkapi, mereka menikah, dari menikah itulah turun keturunan. Nek rabi lan ada wedok, jelas. Tapi nek wedok-wedok nang lanang nyimpang. Tapi sekarang ada orang yang mau mengesahkannya. Bahkan menteri ini ya melu-melu arep ngesahke. Ini contoh-contoh yang sekarang mulai muncul. Dan kalau kita tidak pertebal iman kita kepada Al-Quranul Karim, tidak kita pertebal keyakinan kepada Alkitab yang kita baca, dan juga sunnah Nabi kita, maka kita akan mendapatkan laknatnya. Karena apa? Kita melu-melu menyimpang. Juta apa kurang lakoni? Wong ngerang lakoni tapi memberikan apa namanya? Dukungan. Memberikan namanya penghargaan. Padahal LGBT dan juga homoseksualitas itu adalah penyimpangan, kemungkaran. Nabi dawuh, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Sapa di antara kamu menyaksikan kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu enggak mampu dengan lisanmu.
Kalau nggak mampu maka fi qalbi, dengan hatimu. Tapi kalau mau kita dengan hati, yang penting ras setuju, itu lemah iman kita. Kenapa? Kalau kita mendiamkan meskipun kita nggak cocok, iso-iso nular. Dulu di zaman Nabi Nuh itu cuma siji loro. Akhirnya berkembang jadi sak negara. Nah, kumpulah namanya kaum-kaum Lut. Mereka suka liwat, lanang seneng karo wong lanang, wedok seneng karo wong wedok. Semula isin-isin sithik. Akhirnya jadi kebiasaan. Maksud itu dimulai dari kecil. Dari kecil, cah lanang, remaja, seneng cah wedok. Pertama seneng biasa, kedua ketemuan. Itu kan masih wajar, beda lanang wedok. Lanang ketemu lanang, turu awor, adus bareng. Suwe-suwe muncullah naluri yang sesat. Akhirnya apa? Mereka nggak lagi suka dengan lain jenisnya. Akhirnya mereka menyukai sesama jenis. Itu penyimpangan. Allah ciptakan kita berpasang-pasang lain jenis, pedok lanang. Makanya mencintai sama jenis termasuk laknat Allah yang akan ditimpakan kepada mereka. Nauzubillah min zalik. Maka monggo benar-benar kita harus berhati-hati, jangan sampai kita percaya dan membenarkan, apalagi memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang memberi semacam tadi dukungan, memberikan pembenaran atas penyimpangan-penyimpangan, bahkan gawe dalil dewi. Di antaranya apa? Dalil hak asasi manusia. Pak Bu yang berbahagia, setiap kemungkaran ada itu diancam dengan azab Allah. Gampangan yang ini, nek neng Rejo Sari nggih. Wono siji dijarke, loro didukung, telu diramekke, Allah murka. Allah murka. Dan kalau murka itu diwujudkan dengan bomnya Rusia, dikirim rudal dengan presisi tinggi, ya toh, ceblok neng tengah-tengah kampung, blung, sak kampung memet, gara-gara LGBT telu mau sak dibuam, sing ora LGBT katut dadi korban ora gara-gara. Atut. Makanya kan hidup bermasyarakat itu kita melihat kemungkaran, kita ingatkan wong urip neng donya iki padha karo numpak perahu. Sebagian manggon neng dhuwur, sebagian manggon neng ngesor. Sing manggon neng dhuwur, nah, nyawang sing manggon ngesor kok arepe butuh banyu kok ora munggah lewat dhuwur jukuk ember apa piye, kok malah mbolongi perahu. Apa yang terjadi kira-kira? Lah, ambles kabeh. Kalau kita kemudian tidak berhati-hati, kita biarkan maksiat, kita biarkan perbuatan dosa. Nah, yang itu membuat Allah murka. Nek Allah murka itu tidak hanya ditimpakan azabnya kepada yang dimurkai Allah, neng yo akibate kiwa tengene yo melu remuk. Makanya wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina kafaru minhum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Berhati-hati dan waspadalah kamu akan azab yang tidak hanya ditimpakan Allah kepada orang-orang berbuat dosa atau maksiat saja, tetapi yang tidak berbuat dosa dan maksiat itu juga kena akibatnya, dan Allah itu maha keras siksanya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kisah Israiliyat pernah Allah mengutus malaikat untuk mengadab satu masyarakat. Mereka berbuat maksiat, dem-deman, zina, wis pokoke molimo kabeh ono. Mendem ono. Mateni biasa. Nah, maling biasa. Main wanita biasa. Terus pokoknya semua maksiat ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk mendatangkan azab di tempat itu. Malaikat sebelum mendatangkan bencana, malaikat survei. Jebul nang tengah kampung itu ada namanya Kiai Haji Suwarno. Kampung itu toh
Ano kiai ini, Kiai Haji Suwarno. Itu banget gitu. Wah, lapor kepada Allah. Ya Allah, ternyata di kampung itu ada kiainya. Sudah sepuh, alim, rambutnya ngantos petak. Gitu. Nah, oh ngono, ya nek ngono dhisikno sing rambutnya putih sik dhewe. Wah, ngeri. Ngeri. Nah. Lho napa dhisike? Lah ngopo ana kiai ning tengah kampung deneng maksiat meneng wae gitu lho. Itu kan dhisik ngoten niku. Lha nek adene sak kampung kok ana maksiat mendel mawon malah mendukung. Itu kalau didatangkan adab bisa yang malah kena bukan yang berbuat dulu, malah yang mendukungnya. Sing diem aja kita bisa kena. Ya hati-hatilah terhadap datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala.